Ini pingsut harusnya pingsut kemenang zaman Sabjin, saya yang menang. Saya yang kalah ya. Baik Bapak Ibu semua, Pak Sekcam dan teman-teman tim pembina UKSM Kecamatan Wanayasa yang kami hormati dan kami banggakan. Untuk selanjutnya kami hanya merefresh saja sambil melaporkan tadi Pak Kabak Besar secara pribadi melaporkan kegiatan TPS Kabupaten, dan insya Allah Kabupaten Banjarnegara termasuk yang TP-nya tidak punya utang di provinsi karena laporannya sudah sesuai indikator. Untuk sekretariat kami sudah mempunyai tempat di bekas kantor Terus Pampol, namun demikian untuk sarafnya masih belum lengkap. Ini Bapak Ibu nanti kalau ke Sekda bisa bersani sambil kami sukupi. Sebenarnya malu juga kalau kita kecamatan harus seperti ini, sementara kabupaten masih seperti sangat sederhana ya. Baik Bapak Ibu, ini materi sudah kami disetujui, artinya di ACC oleh tim UKS Kabupaten, karena kami sudah rapat 2 kali rapat koordinasi TPUKS Kabupaten, sudah 2 kali, 1 kali dipimpin langsung Pak Kabak ya, Pak Kabak memimpin langsung, yang kedua merencanakan kegiatan sampai dengan materinya kita siapkan ya, turistik. Ini Bapak Ibu kita membuat siapa sih anak usia sekolah dan remaja yang menjadi tanggung jawab kita semua, yaitu anak di usia 6 sampai 19 tahun. Nah, untuk remajanya kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Ini dasarnya dalam Permenkes 25 tahun 2014. Jadi anak-anak di umur 6 sampai 19 tahun itu masuk sebagai golongan anak usia sekolah. Nah, intervensi kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja dalam mencapai bonus demografi, kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045, bonus demografi 2030. Artinya dengan melihat profil anak-anak sekarang malas sekolah, ya, tidak mau sekolah, sekolah dianggap tidak menarik, itu menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana kita menghadapi Indonesia emas atau malah menjadi bukan emas, karena menjadi beban pemerintah, ya, tidak menjadi beban pemerintah pusat saja, tapi di daerah juga akan menjadi beban. Pada saat kita jumpai anak-anak itu sudah tidak mau sekolah, pernikahan dini, anak-anak anemi, kurang darah, masuk jenjang pernikahan menjadi masalah. Mereka melahirkan generasi-generasi ya dengan lahir berat badan yang tidak sesuai, ya. Ibu dengan lila ya, dikarenakan atasnya kek, artinya mereka itu betul-betul kurang energinya kronis, sudah bertahun-tahun mereka mengalami kekurangan energi, akhirnya akan menjadi beban pemerintah kembali. Siklusnya mulek-mulek tapi di situ saja ya. Nah, harapannya ini ya, dari 68% di tahun 2035 kita menyiapkan usia-usia yang betul-betul produktif ya, yang bermanfaat, anak-anak yang berkarya, mau bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Ini tantangan Bapak Ibu. Kenapa kita mencoba kita hadir di tengah-tengah sekolah yang kita akan lebih dekat melihat sekolah, walaupun kami hanya baru 1-2 sekolah. Nanti untuk selanjutnya kami harapkan tim TPUKS kecamatan yang akan melanjutkan ya Bapak Ibu ya, untuk monitoring kegiatan-kegiatan anak-anak di sekolah. Kasihan nih konfliknya Bu Pariem lari ke sana kemari dengan jumlah sekolah yang banyak, sementara beliau sendiri. Dari kemenang Pak Eko ya, Pak Eko ini untuk kemenangnya.
Nah, situasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja, Bapak Ibu, ini saya sedih nih. Kalau kemarin saya ke puskesmas, ternyata dengan Pak Presiden menginstruksikan adanya gerakan masyarakat hidup sehat, ternyata memang betul pergeseran penyakit sekarang itu tidak ke penyakit menular. Sekarang itu penyakitnya, kalau Wanayasa 10 besar penyakitnya apa? Kalau di Pangandaran itu 10 besar penyakit pertama itu hipertensi, yang kedua ispa, yang ketiga penyakit DM, gula. Sudah sangat memprihatinkan. Ternyata pergeseran penyakit karena pola hidup budaya yang tidak sehat itu sudah terjadi di tahun 2023 di Banjarnegara. Ya, kalau instruksi Presiden baru 2017, sangat mengkhawatirkan bahwa ke depan Indonesia beban kesehatannya semakin tinggi karena anak-anak yang tidak sehat, ya, menjadi beban. Ini resiko penyakit tidak menular nih, karena tidak mau bergerak, terus kekerasan anak, ada penggunaan nafsa pada pelajar, HIV AIDS ada usia remaja itu. Jangan dibilang HIV itu sekarang sudah ada anak SMP loh yang sudah positif HIV, anak-anak SLTA, ya, perempuan-perempuan yang dipesan dengan harga sekian, itu sudah ada di Banjarnegara. Itu menjadi keprihatinan PR. Itu jadi luar biasa. Kita ke depan mau seperti apa? Nah, secara fisik ini anak-anak karies gigi, kecacingan, anak-anak dengan mental emosional tinggi, depresi pada anak-anak itu sudah banyak tercatat, ya. Kenapa di puskesmas ada namanya SRI, ya, SRI, bagaimana menjadi anak-anak yang bermasalah dengan mental. Silahkan kalau bisa seluruh anak-anak SD dijaring, di screening kesehatan mentalnya untuk melihat profil kesehatan mental pada anak-anak. Akan kita seperti gunung es, ya, bahwa permasalahan anak itu tidak sekedar fisik saja, kesehatan fisik, tapi secara mental itu sudah sangat berpengaruh, ya. Situasinya, nah ini kami masuk di UKS, kenapa kita mencoba, sepertinya UKS bukan jadi prioritas, padahal ini posisi yang sangat strategis. Coba dengan membangun UKSM, kita akan ke depan, jalan kita akan terbuka untuk membentuk anak-anak yang sehat dan berprestasi. Ini adalah kegiatan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Tidak memandang ini swasta, negeri, di desa, di pelosok, di kota. Harapannya kegiatan UKS itu sudah ada di setiap satuan pendidikan. Ya, tujuannya ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nggak usah kita bahas. Ya, tujuannya. Nah, kebijakan kesehatan usia sekolah dan remaja. Kebijakan kesehatan usia sekolah dan remaja, Bapak Ibu tadi Pak sudah menghentikan ada peraturan bersama Pak Menteri, yang ini yang terakhir 2014 tentang UKSM. Kalau di Kabupaten Banjarnegara itu nomor 48 tahun 2018 tentang UKSM, pedoman pengembangan UKSM di Kabupaten Banjarnegara sudah ada. Dan apa saja yang mendukung peraturan bersama Pak Menteri ini? Ada instruksi Presiden tentang Humas, Undang-Undang yang paling tinggi tentang kesehatan 36, Peraturan Pemerintah 21 Standar Pelayanan Minimal, Permenkesnya tentang Juknis SPM, dan Permenkes tentang Upaya Kesehatan Anak,
Rencana Aksi Nasional tentang Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja. Ini adalah regulasi yang mendukung tentang kegiatan kebijakan usia sekolah dan remaja. Ya, di sini ada kegiatan gerakan Germas apa saja, ya, UKS sesuai standar sekolah, kawasan tanpa rokok, peningkatan aktivitas fisik. Rokok selalu menjadi permasalahan. Bapak Ibu mungkin sering sekali melihat artikel jurnal bagaimana rokok merusak kesehatan. Bapak Ibu pernah mencari jurnal yang merokok tapi tidak menjadi sakit? Ya, tidak ada. Nah, sebentar. Di Kecamatan Kelembagaan Probolinggo ya Pak Wayan namanya. Orangnya sering geser-geser, terus mencari dokumen disimpan siapa. Akhirnya coba kita dari kabupaten hadir di tengah-tengah teman-teman di kecamatan. Ini adalah pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja. UKS itu sebetulnya kan satu bentuk UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah, di sana itu ada bisa di sekolah, bisa di madrasah, bisa di pesantren. Kalau di pesantrennya namanya santri husada. Sama saja kegiatannya di sana. UKS-nya pesantren, ya sama di sana. Di lapas juga ada, ya karena ada lapas untuk anak-anak. Jadi ada kegiatan di sana dalam rangka menyehatkan anak-anak seusia sekolah dan remaja. Rumah singgah, pantai laksa, di posyandu remaja dan PPA Kesro. Kenapa di tingkat Kabupaten Banjarnegara pada saat rakor TPKS Kabupaten itu hadir di sana itu ada lapas, ada SLB, ada dari panti, ya, ada dari sini Kemenang. Itu karena mereka merupakan orang-orang yang berperan di sana. Ada anak-anak usia sekolah remaja yang berada dalam naungan mereka. Jadi mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun mereka tidak masuk. Misalnya ini kan tidak sekolah sebetulnya di lapas. Mereka tidak sekolah, tapi mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, ya. Terus untuk puskesmas mampu melaksanakan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Ini puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang nyaman bagi anak usia sekolah dan remaja secara komprehensif. Ada yang sudah pelatihan PKPR puskesmas? Karena remaja itu tidak mesti mau menyampaikan pesan kepada orang tua. Mereka akan lebih nyaman menyampaikan pesan kepada seusianya, ya. Jadi di puskesmas ini ada pelayanan kesehatan peduli remaja. Sepertinya ada program PKPR kok. Iya, programnya ada. Terus rumah sakit mampu melaksanakan PKPR, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang nyaman bagi anak usia sekolah dan remaja secara komprehensif. Karena remaja itu kan susah ditebak ya Bu, diomongi keras, mutung, tidak diomongi bukan kebablasan, ya, diawasi merasa tidak nyaman, ya itu remaja itu banyak permasalahan. Namun bagaimana kita mengantarkan remaja itu tetap di jalur yang benar, ya ini yang jadi PR, ya Mas. Ini adalah pesan Pak Presiden. Ini pesan yang sangat bagus ya, bahwa titik dimulai pembangunan sumber daya manusia dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah di anggaran ini. Ini gede banget. Ya karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai
ada stunting, kematian bayi, kematian ibu yang meningkat. Ini berawal dari sini. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang luar biasa, dimulai dari ini, ibu hamil bayi, balita, dan kesehatan anak usia sekolah. Karena ini masuk di standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Mungkin di Dipora juga ada SPM anak sekolah, ada standar pelayanan minimal. Ada. Kalau di kesehatan masuk juga standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bahwa ini harus bisa selesai, bisa diintervensi. Upaya kesehatan usia sekolah dan remaja kita laksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung. Anak-anak yang tidak masuk dalam formal di gedung sekolah formal, silahkan masuk di posyandu remaja. Ya boleh di sana. Posyandu remajanya itu mengumpulkan anak-anak usia sekolah, tapi mereka tidak sekolah formal. Ya. Penerapan trias ini hasil dari rapat kemarin. Pendidikan kesehatan kegiatannya apa? Bapak Ibu bisa bersalin di sini sebagai bentuk perencanaan kerja TPKS kecamatan. Misalnya di bidang pendidikan ada literasi kesehatan, ada kebiasaan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, membersihkan kuku, sikat gigi bersama. Ternyata sikat gigi itu kapan ibu-ibu sikat gigi? Ternyata setelah makan itu minimal 20 menit ditunggu baru boleh sikat gigi. Itu menurut dokter gigi. Jadi ada enzim yang bekerja, bakteri yang bekerja ini untuk mengurai enzim dulu. Setelah 20 menit makan baru boleh gosok gigi. Tidak makan gosok gigi, tidak makan gosok gigi. Tapi ada waktu minimal 20 menit. Ini pelajaran berharga ya bagi anak-anak. Terus anak-anak yang sakit gigi, karies, mereka menjadi tidak suka makan karena tidak nyaman. Apa akibat bagi anak-anak yang karies? Artinya apa? Asupan makanannya menjadi berkurang. Itu lama, kronis ya. Mereka akan menjadi stunting ya, misalnya seperti itu. Pertumbuhannya tidak seperti pertumbuhan anak seusianya. Misalnya itu yang sudah di atas 5 tahun ya, itu akan sangat berpengaruh. Anak sekolah karies sakit gigi pasti tidak, asupannya pasti akan berkurang karena hanya akan menahan sakit giginya ya. Terus anak-anak beraktivitas fisik, peregangan, senam bersama, silakan. Di Germas itu ada program ya namanya peregangan aktivitas fisik itu setiap jam 10 dan jam 2 siang. Anak-anak setelah belajar 2-3 jam silakan ada ice breaking peregangan di dalam kelas. Ada pendidikan kesehatan reproduktif, pendidikan keterampilan hidup. Kami sudah selesaikan ini di kabupaten 2 hari kemarin. Pembinaan kader kesehatan remaja di sekolah daftar kecil dan lain-lain. Untuk penerapan triase KSM, pelayanan kesehatannya seperti ini Ibu ya Bapak. Jadi ini adalah implementasinya. Penjaringan kesehatan pemeriksaan berkala itu wajib hukumnya didapat oleh setiap anak usia sekolah remaja. Anak baru masuk, anak kelas 7, anak kelas 10 itu wajib mendapatkan kegiatan penjaringan kesehatan. Harapannya sejak dini anak-anak itu akan diketahui permasalahan kesehatannya. Sedini mungkin mereka diketahui permasalahannya agar tidak mengganggu pada proses belajar mengajar. Ya, harapannya mereka setelah diketahui kekurangannya apa ya di bidang kesehatan itu bisa dirujuk atau dikonsultasikan. Jadi permasalahan kesehatan itu diketahui sejak dini dan mendapatkan intervensi. Ya, kemudian dapat cacing setahun berapa Mbak Iva kalau Mbak cacing di sekolah? 2 kali. Apakah betul anak-anak
sekolah minum obat cacing setahun 2 kali, cek coba ya. Jadi koordinasi dengan puskesmas, proaktif. Mungkin petugas puskesmasnya kan petugasnya satu, muridnya banyak, pekerjaannya bertumpuk-tumpuk, ya semuanya hampir sama. Kalau puskesmas lupa, mungkin lupa dalam setengah tahun belum mendistribusikan obat cacing, Bapak Ibu di sekolahan proaktif ya, bertanya kepada puskesmas, atau nanti menjadi MOU, setiap sekolah mempunyai MOU dengan puskesmas, kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, di MOU itu tidak disimpan, tapi sebagai bentuk monitoring ya, yang belum dikerjakan tahun ini apa, yang sudah apa. Jadi ada bentuk MOU. Kalau sekolah ada akreditasi ya Bu? Ada. Nah, akreditasi itu kayaknya ada syarat ya, syarat MOU puskesmas dengan sekolah, sepertinya ada di beberapa Jatim pertama. Termasuk di sini tablet tambah darah bagi remaja putri. Nah, mungkin programnya baru SMP ya, SMP, SMA, SD belum masuk program. Namun demikian bisa digerakkan anak-anak remaja putri SD yang sudah menstruasi untuk minum tablet tambah darah seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali diminum bersama-sama di sekolah, dan syaratnya harus sarapan. Syaratnya harus sudah sarapan, karena untuk faktor efeknya itu akan menjadi seperti mual ya, nggak nyaman perutnya, itu syaratnya harus sarapan. Dan sudah ada SE Bupati Banjarnegara nomor 1918 tahun 2022 tentang gerakan minum tablet tambah darah bersama, itu sudah ada SE-nya nomor 1918. Terus imunisasi ini wajib ya bagi anak-anak SD mengikuti alur ya. Ada imunisasi HPV. HPV ada Bapak Ibu yang kelas 5 sudah ya? Ya, karena Banjarnegara masuk fokus di kementerian, termasuk kabupaten 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagai lokus pemberian vaksinasi HPV. HPV itu imunisasi dalam rangka investasi anak-anak tidak terkena kanker rahim. Ya, itu imunisasinya 2 kali, kelas 5 dan kelas 6. Namun investasinya itu untuk 20-30 tahun ke depan. Harapannya anak-anak sudah punya kekebalan, dan anak-anak yang diimunisasi di usia kelas 5 dan kelas 6 itu 30 tahun ke depan mereka tidak terkena kanker leher rahim. Jadi jangan dihalangi, kalau ada program seperti ini ayo sambut dengan baiklah ya, lintas sektoralnya saling mendukung, mensupport anak-anak dengan sasaran itu. Silahkan manut untuk diimunisasi. Ini sepertinya ada program pemerintah yang tidak baik ya buat kita. Untuk pembinaan lingkungan sehat, silakan Bapak Ibu. Ini Pak Sekjam, penerasan kawasan tanpa rokok di sekolah. Ya, Mas Eko, Bu Parian, bisa setiap sekolah membuat tulisannya sudah ada Bu, cacaan iya sudah ditulis. Jangan sampai guru menyuruh anak memberikan rokok ya, rokok, atau jangan sampai guru tampak merokok di hadapan anak. Di sekolah tidak ada asbak tempat puntung rokok ya. Harus bersih. Coba lingkungan kantor juga, karena kita sudah punya perda nomor 3 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Ya kalau nggak punya kita yang mau mulai,
siapa ya. Ini silakan, kami hanya melihat dulu banner spanduknya di setiap sekolahan harus ada spanduk seperti ini. Nanti kita tinggal cepat monitoring terhadap di dalamnya secara internal ya. Minimal pihak sekolah tuh sudah mengawali lah ya. Masalah si orang ngomong rokok ya tinggal di siapa yang dijilid. PSN ya Bapak Ibu, mungkin juga di Wanayasa nanti karena suhu alamnya sudah anget ya, nyamuk akan bisa hidup di sini ya. Yang dulu nyamuk tidak bisa hidup di sini, tidak bisa berkembang, suatu saat bisa saja ini ya pemberantasan sarang nyamuk. Sampah di sekolah madrasah memanfaatkan perkara ini adalah bentuk penerapan pembinaan. Kantin dan pedagang kaki lima ibu-ibu, ini banyak masalah di sini. Guru UKS-nya orang tega mengusir atau melarang pedagang-pedagang di lingkungan sekolah. Kalau mau mereka betul mau berjualan di sekitar sekolah, ya makanannya harus manut dengan aturan sekolah. Bapak Ibu, dijumpai minuman yang sekarang banyak minuman berwarna dijual 2.000 seperti minuman bipola, ada di Indonesia enggak? Ya itu kemarin katanya banyak dijumpai itu di sekolahan. Terus pihak sekolah nggak berani melarang. Kenapa? Karena yang menjual itu wali murid. Ya kalau mereka harus mau jualan itu ya tertib dengan aturan dari sekolah. Jadi kita punya wewenang ya untuk melarang mereka. Ini berdasarkan manajemen. Ini ruang UKS Bapak Ibu, silahkan nanti suatu saat kita akan lomba sekretariat TPUKS. Tak lombakan nantilah. Jadi setiap kecamatan punya ruang sekolah punya ruang UKS misalnya, memiliki tim pelaksana UKS ya Bapak Ibu. Kalau di kabupaten kecamatan namanya tim pembina, kalau di satuan pendidikan namanya tim pelaksana. Terdapat rencana program. Rencana program itu bisa menyesuaikan dengan kegiatan puskesmas ya. Bapak Ibu tidak harus dengan dana sendiri, misalnya posko nggak ada, yang ditulis swadaya seperti itu. Melakukan konsultasi dengan tim pembina. Terus satu pesan lagi Pak Sekca, kalau untuk renstranya kabupaten itu minimal 2 kali rakor TPUKS kecamatan. Itu sudah masuk di renstranya kabupaten kesehatan. Jadi nanti yang Resta ini kan jadi tanggung jawab kepala puskesmas Mbak Iva ya, minimal 2 kali ada rapor TPUKS kecamatan. Terus ada pembinaan satuan pendidikan oleh TPUKS kecamatan. Itu jangan masuk menjadi rencana strategis kabupaten. Harapan kami itu tidak sekedar di kabupaten saja yang mana rapor kabupaten, undang TPUKS kecamatan se-kabupaten ya, undang Korwil, guru KS, tapi di kecamatan itu sudah bisa menyesuaikan kegiatan yang di kabupaten. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Mendukung UKS, ada media KIE. Nah tahun ini sebetulnya kita ini kami sudah masukkan di Renstra. Ternyata pada saat kami sudah mengajukan anggaran belanja buku rapor kesehatan itu ternyata dari BPKT itu nggak diizinkan. Akhirnya tahun ini belajarnya aplikasi e-rapor kesehatan. Tahun ini insya Allah kita anggarkan 100 juta untuk e-rapor kesehatanku. Semoga tahun ini kita punya aplikasinya. Nanti Bapak Ibu di sekolah ya
nanti untuk mengisi yang harusnya dulu diisi di buku rapor kesehatan pun nanti masuk di aplikasi rapor kesehatan. Yaitu karena kemarin memang pas dengan BPKAD tidak diizinkan karena belanjanya terlalu besar, dan kami memang kemarin sudah belajar mau menganggarkan UKS Kit sama KGS Kit sudah 2 tahun berturut aja dan jalan terus. Kemarin sudah mau klik, sudah 700 juta kita mau belanja UKS Kit, kena refocusing habis semua. Ya. Sudah mintip-mintip. Sudah mintip-mintip banget Bu, sudah mintip-mintip. Ternyata belum diizinkan untuk tahun ini, semoga tahun depan. Kemitraan dengan puskesmas, silahkan Bapak Ibu merapat ya. Mungkin anggaran UKS ya, rapat dan lain, mungkin di puskesmas mungkin longgar atau dengan kegiatan yang lain. Silahkan bahwa rencana kerja TPUKS kecamatan adalah satu bagian terintegrasi, bukan satu OPD atau lintas sektornya puskesmas saja, tapi Pak Sekcam ini sebagai mewakili yang Bapak sebagai tim pembina ini, kemitraan terintegrasi dengan puskesmas, instansi terkait dengan kecamatan harus bisa dilaksanakan ya, bahwa TPUKS itu tidak dikerjakan sendiri. Nah, ini PR kita masih banyak ya Bapak Ibu. PR kita masih di tahun ini kita mengejar di deklarasi ODF dulu. Juni kita mau deklarasi akses yang belum kepemilikan. Artinya peran sekolah ada di sana. Ya, apakah semua sekolah sudah punya jamban? Sudah cukup ya jambannya. Ada kambing sehat dan lain-lain. Perundungan di sekolah, anak-anak merasa tidak nyaman di sekolah karena dibully dan lain-lain, ini adalah masuk sebagai isu program UKS. Sampai dengan momen. Nah ini ya, jadi strategi pengelolaan ini kita awali dengan pengelolaan kebijakan. Bapak Ibu memiliki regulasinya dulu. Koordinasi itu kalimat yang sederhana, mudah diucap tapi sulit dilaksanakan ya. Koordinasi itu setiap kalimat sering menyampaikan ini, tapi kalau tidak terbiasa menjadi sulit ya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, gerakan Sabtu Bersih, sarapan bersama. Kemarin ada aksi bergizi MAN 2 Banjarnegara. Kemarin itu menjadi juara 3 vlog aksi bergizi tingkat nasional. Ya, kreatif anaknya. Kalau tingkat nasional mereka mengirimkan itu Banjarnegara masuk juara 3. Kemarin kami siapkan sertifikat dengan asal Pak Bupati, sudah kami serahkan. Pemberian makanan tambahan di sekolah, penyuluhan emosional. Ada anggarannya, Iva, Ayu? Screening ada. Oh iya, ada anggarannya. Bapak Ibu, semua sekolah, puskesmas sudah ada anggarannya. Nanti Bapak Ibu tinggal itunya sudah disiapkan ya, formatnya sudah siapkan, berapa ribu jumlah anak harus mengisi ya. Ini kompos sampah, silakan ke anak-anak dibiasakan, dilatih untuk mengelola sampah ya, dibedakan sampah organik, non organik, dikenalkan kepada mereka ya. Ada nilai kader kesehatan, melakukan pencegahan perundungan ya. Ini harapannya anak-anak itu nyaman di sekolah, betah di sekolah, akhirnya prestasi mereka akan meningkat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bentuk refreshing hari ini bersama dengan TPUKS Kecamatan Mayasa, dan semoga ini memberikan pencerahan ya bagi kita semua, dan harapannya kita memiliki peran
peran hebat di dalam menyiapkan generasi muda di menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Haryati atas materi yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian laporan kegiatan TBKS Kecamatan Wanayasa yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyono ST. Pada beliau kami persilakan.